Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas tentang bab memuliakan ilmu dan ulama atau ahlinya ilmu. Kita perlu memuliakan ilmu dan ahli ilmu dalam artian ulama. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadzi wa tauqirihi. I'lam warwa sira bi anna talibal ilmi. Kita harus ketahui bahwa orang yang mencari ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan manfaat dan tidak akan bermanfaat ilmunya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Illa bita'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadzi wa tauqirihi, dan memuliakan guru. Artinya wa tauqirihi, ngegungni, memuliakan guru. Kila ma wasala man wasala illa bil hurmati, dikatakan tidaklah seseorang mencapai keberhasilan melainkan dengan penghormatan, dan tidaklah seorang mengalami kegagalan melainkan karena dia tidak hormat. Kila ma wasala man wasala illa bil hurmati. Ini dikatakan tidaklah seseorang mencapai keberhasilan melainkan dengan penghormatan. Illa bil hurmati. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hormati wa ta'dhimi, dan tidaklah seseorang mengalami kegagalan melainkan karena ia tidak hormat. Nah, ini bagi orang yang mencari ilmu, kita harus memuliakan ilmu itu dulu, terus memuliakan ahlinya. Wakila al-hurmatu khairun minat ta'ati. Dikatakan, di sini dikatakan al-hurmatu khairun minat ta'ati. Menghormati lebih baik daripada menaati. Ala taro annal insana la yakfuru bil maksiati. Tidaklah engkau melihat seseorang tidak menjadi kafir karena bermaksiat. Annal insana la yakfuru bil maksiati. Seseorang tidak menjadi kafir karena berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat itu tidak akan menjadikan kafir, tapi dia mendapatkan dosa besar atau dosa kecil yang ia lakukan. Wa innama yakfuru bitarkil hurmati.
Akan tetapi ia kafir karena meremehkan dan tidak menghormatinya. Innama yakfuru bitarkil hurmati. Ini ya, dalam kita mencari ilmu, kita harus memuliakan ilmu itu sendiri dan ahlinya. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul mu'allimi. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul mu'allimi. Kalau kita maknani wa min ta'dhimil ilmi lan iku setengah saking ngegungake ilmu, iku ta'dhimul mu'allimi. Utawi ngegungake iku ngegungake wong kang mulang. Di antara memuliakan ilmu adalah dengan cara memuliakan orang yang mengajar. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Ya, wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul mu'allimi. Ini di zaman sekarang, maaf kalau kita lihat banyak sekali seorang murid yang mana tidak atau belum bisa menghormati gurunya. Di sekolah-sekolah kadang seorang murid tidak boso dengan gurunya. Ya, wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul mu'allimi, menghormati orang yang mengajarinya, gurunya. Qala Aliyun karramallahu wajah, ana abdun man alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a ataqa wa insya'a istaraqa wa qad unsitu dzalika ra'aitu ahaqqal haqi haqqal muallimi. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajah bercerita, aku adalah beliau Sayyidina Ali itu kalau dalam mencari ilmu menggambarkan dirinya bahwa aku adalah hamba. Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang pernah mengajarkan satu huruf kepadaku. Kalau ia mau, ia boleh jual, ia boleh membebaskan atau tetap memperbudakku. Ini Sayyidina Ali terhadap orang yang mengajarinya, dia mengibaratkan dirinya seorang hamba, di apa-apanya gelem. Ra'aitu haqqal haqi haqqal muallimi wa ujabahu khifdan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuda ilaihi karomatan li ta'dhimi harfin wahidin alfu dirhamin. Ra'aitu haqqal haqi, ra'aitu ningali sapa ingsun haqqal haqi ing luweh hak-hake perkara kang hak, haqqal muallimi ing hake guru. Ini di Nadhoman Alala ini dijelaskan seperti itu. Fa innaman 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddini fahuwa abuka fiddin. Di sini lebih jelas lagi diterangkan, sesungguhnya fa innaman 'allamaka, sesungguhnya barang siapa yang mengajarkan satu huruf, fa innaman 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin fahuwa abuka fiddin. Barang siapa yang mengajarkan satu huruf yang engkau butuhkan untuk ibadahmu, berarti dia adalah ayahmu dalam agama. Ini ya,
Sampeyan harus menganggap menurut kitab Ta'limul Muta'alim ini bahwa orang yang pernah mengajarkan dirimu tentang ilmu agama, tentang bagaimana cara beribadah yang benar, di sini kamu harus menganggap orang tersebut adalah seorang ayah di dalam agama. Dia bapakmu dalam agama. Fahuwa abuka fiddin. Ya, dia harus kau anggap ayahmu dalam agama. Wa kana ustaduna Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullah ta'ala, ya. Sekali lagi, bahwa orang-orang yang pernah atau guru-gurumu yang pernah mengajarkan, mendidik kamu, pertama bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat yang benar, cara berwudu yang benar, bagaimana cara toharoh yang benar, itu adalah dia atau beliau adalah ayahmu dalam hal agama. Itu ya. Di sini Imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullah pernah berkata, Asy-Syairazi rahimahullah ta'ala yaqulu qala masyayikhuna rahimahumullah man arada ayyakuna ibnuhu aliman yambaghi ayyura'iya al-ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yu'adzimahum wa yut'imahum wa yu'tiyahum syai'an. Ini Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syairazi rahimahullah pernah berkata, barang siapa yang ingin anaknya menjadi orang yang alim, orang yang pinter, hendaknya ia memperhatikan guru-guru yang asing, yang asing, memuliakan mereka, memberi mereka minum, menghormati mereka dan memberi mereka sesuatu. Karena kelak bila anaknya tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Ini Syekh Syairazi menyarankan kalau menginginkan putra-putrinya menjadi orang yang alim, hendaklah ia memberikan sesuatu, menghormati betul kepada guru-gurunya dengan cara memberi apa yang baik-baik. Kalau tidak menjadi alim, insya Allah putunya fa'ilam yakun ibnuhu aliman, apabila anaknya tidak alim, yakunu hafidhuhu ngaliman, maka cucunya, anaknya, ya cucu nih, insya Allah akan menjadi alim. Ini ya salah satu alternatif kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang alim. Ini ada satu saran, berilah hadiah pada guru-gurunya. Lek bodho diparani digawane roti. Nah, orang malah njaluk sangu. Ya. Ini ndak. Ya, kalau hari raya di sowani, dimintai doa. Nah, silaturahim. Wa min tauqiril muallim alla yamsya amamahu wa la yajlisa. Ini ada satu saran lagi. Bagaimana cara menghormati ilmu dan ahlinya agar kita mendapatkan keberkahan. Ini. Wa min tauqiril muallimi, lan iku setengah saking mulyaake guru,
alla yamsyiya amamahu. Ini yang sekarang jarang ini kalau di sekolahan umum. Di antara memuliakan ilmu adalah dengan cara memuliakan guru dengan alla yamsyiya amamahu, dengan tidak berjalan di depannya. Ini tidak berjalan di depan gurunya. Mlaku ning ngarepe bukannya ndak boleh, tapi disarankan untuk tidak berjalan di depan gurunya. Wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk di tempat duduknya. Biasanya kalau di sekolahan kan di depan itu ada bangku guru. Nah, seorang murid tidak akan berani menduduki tempat duduknya guru. Ya, berjalan di depannya sangat tidak dianjurkan, menduduki tempat duduknya juga sangat tidak diperkenankan. Ojo mlaku ning ngarepe guru lan ojo nglunggui bangkune guru. Ini ya. Ini salah di antara memuliakan ilmu dan ahlinya. Wala yabtadiul kalam indahu, wala yabtadiu lan orang memulai percakapan lek ning ngarepe gurune aja ndisiki jagongan illa biidnihi, kecuali telah mendapatkan izin. Aja ngomong dhisik karo gurune kecuali lek wis mendapatkan izin. Wala yuksirul kalam indahu, dan jangan terlalu banyak berbicara di dekat gurunya, di depan gurune ngomong erene ngenteke. Wala yas'alahu syai'an inda malalatihi, dan tidak bertanya sesuatu di saat gurunya sedang kelelahan atau di saat lelah, bosen. Ya, kan kelihatan gurune wis kesel. Wa yurayal waqta wala yudqol baba ngalab yasbiro hatta yahruja. Falhasil annahu yatlubu ridhahu wa yajtanibu sahotahu wa yamtasilu amrohu fi ghairi maksiatillahi ta'ala wala ta'ata lil makhluki fi maksiatil khalqi. Ya, sudah banyak tadi di antara memuliakan ilmu, yaitu tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempat duduknya, tidak mendahului berbicara, tidak banyak berbicara. Wa min tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bihi, dan di antara memuliakan guru adalah juga memuliakan putra-putranya dan orang-orang yang ada hubungan dengan gurunya, dengan guru itu. Kalau kita ketahui, kalau ini betul-betul dipegang teguh di pondok pesantren. Makanya kalau di pondok pesantren itu dengan gurunya begitu takzimnya. Itu kalau di pondok pesantren, dengan apalagi dengan kiainya, dengan keluarganya. Ini wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa may yata'allaqu bihi. Ini betul-betul sangat diperhatikan kalau di pondok pesantren. Di antara menghormati atau memuliakan guru adalah juga menghormati, memuliakan putra-putrinya dan orang-orang yang ada hubungan dengan guru.
Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah rahimahullah taala yahki anna wahidan min kibari aimati Bukhara kana yajlisu majlis darsi wa kana yaqumu fi hilalid darsi ahyanan wa sa'alahu anhu yaqulu inna ba'na ustadzi yal'abu ma'asibyan fis sakati fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'dziman li ustadzi wal qadil imam Fakhruddin al-Arasabandi kana raisal aimah bi Marwa wa kana sultanu ayah tarimahu ghayatal ihtiram wa kana yaqulu inna ma wajatu hadzal mansibi bi hurmatil ustad fa inni kuntu ahtimu ustadzil qadi al imam Aba Yazid Ad-Dabusi wa kuntu ahtimuhu wa atbahu ta'amahu wala akulu minhu. Ini cerita tentang memuliakan guru, diantaranya yaitu memuliakan keluarganya dan orang-orang yang ada hubungannya dengan guru. Wa Syekhul Imam Al-Ajalu Syamsul Aimatul Halwani rahimahullah qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi badil qura ayaman bi hadisatin waqa'at lahu waqda zaro waqad zarathu talami bihi ghairu Syekh al-Imam al-Qadi Abi Bakr Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala faqala lahu khina laqiyahu limadza lam taruni limadza tulisannya lam tazurni laqala lahu kuntu masyghulan bi khidmatil wiladati qala turzakul umrah wala turzaku raunaka darsi wa kana wa kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aksari awqatihi fil qura. Ini diceritakan ya. Di samping itu orang juga mencari keridhaannya, menjauhi hal-hal yang ia benci, menuruti perintahnya yang selain maksiat, ya menuruti semua perintah guru-gurunya selain maksiat. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukrima. Ini tidak akan saya terangkan semuanya, saya akan hanya menjelaskan tentang bagaimana cara menghormati orang yang mengajar kita. Wa min ta'dzimil ilmi ta'dzimul kitab. Ya, wa min ta'dzimil ilmi ta'dzimul kitab. Dan di antara memuliakan ilmu adalah memuliakan buku ataupun kitab. Termasuk penghormatan yang wajib Allah seorang murid, termasuk terhadap ilmu ialah wa min ta'dzimil ilmi ta'dzimul kitab, dan di antara memuliakan ilmu adalah dengan cara memuliakan kitabnya. Fayam bagi li thalibil ilmi alla yakhudhal kitaba illa bithaharah. Memuliakan buku-buku pelajaran itu. Fayam bagi sebaiknya Fayam bagi li thalibil ilmi alla yakhudhal kitaba illa bithaharati. Sebaiknya orang yang mencari ilmu di saat mengambil buku itu seyogjanya dalam keadaan suci. Nah, ini
mengambil buku pelajaran saja disarankan untuk memuliakan bukunya, dan di saat mau mengambil buku usahakan dalam keadaan bersih, suci. Termasuk menghormati guru adalah menghormati kitab. Hendaknya seorang murid tidak mengambil buku kecuali dalam keadaan suci. Ini tidak seperti kita kadang buku neng tas mung siji sampai lusek. Ya dah. Dikuncal nih. Tidak boleh seperti itu, jauh dari saran para ulama. Menghormati buku. Di saat mengambil buku saja disarankan dalam keadaan suci. Wa hukiya ani syaihi al-imam Syamsul A'immah al-Halwani rahimallahu alaihi annahu qala inna maniltu hadzal ilma bita'dhimi fa inni ma akhadtul kahida illa bitaharah. Diceritakan dari Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani, ia berkata, sesungguhnya aku memperoleh ilmu seperti ini dengan cara penghormatan kepadanya. Sesungguhnya aku tidak pernah mengambil buku kecuali dalam keadaan suci. Inamaniltu hadzal ilma bita'dhimi, dengan cara memuliakan ilmu, dan beliau tidak pernah mengambil buku kecuali dalam keadaan bersih, suci. Nah, sekarang ini dalam keadaan suci. Wa kana al-imati asyarahazi kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fatawaddu'a fi tilkal lailati sab'a asyratin marratan li'annahu la yukarriru illa bitaharati. Hadza li'annal ilma nurun wal wudu'u nurun. Fayar dadu nurul ilmi bihi. Suatu hari ini diceritakan bahwa dalam semalam Syekh A'immah Syekh Razi ini pernah sakit perut, dan bahkan semalam itu beliau dalam membaca bukunya dan mengulang-ulang wudunya sebanyak 17 kali. Karena loro weteng, kita kalau pernah sakit perut dilut-dilut sebentar-sebentar mesti ke kamar mandi. Beliau ke kamar mandi tidak hanya krono sakit perut, tapi juga karena wudhu sampai ping 17. Karena beliau tidak membaca kecuali dalam keadaan suci, padahal dalam keadaan sakit perut. Dalam waktu semalam ke kamar mandi sebanyak 17 kali, berarti juga 17 kali wudhu. Beliau menyadari karena ilmu adalah cahaya dan wudhu adalah cahaya. Al-ilmu nurun wal wudhu nurun. Ilmu itu cahaya, wudhu juga cahaya. Beliau mendapatkan dua cahaya. Oleh karena itu, dia mendapatkan cahaya ilmu akan semakin bertambah dengan berwudu. Jadi wis padang soyo padang maneh. Sudah bercahaya
semakin bercahaya. Karena ada dua cahaya yang sedang bercahaya, yaitu ilmu dan wudhu. Nah, kita dikisahkan sering mendapatkan cerita bahwa nanti orang yang punya wudhu, anggota wudhu tubuh kita yang kita wudhoni mulai dari wajah, telinga, rambut, tangan, kaki yang terkena basuhan air wudhu itu nanti kan akan mengeluarkan cahaya sekoyo lampu. Biar makanya wudhu kita supaya disempurnakan betul. Artinya di saat kita membasuh tangan, jangan hanya sampai siku, usahakan sampai atas siku. Di saat kita basuh kaki, jangan hanya sampai mata kaki, tapi sampai ke betis atau bahkan sampai di atas lutut. Supaya apa? Yaitu supaya nanti anggota tubuh kita berkilauan, memancarkan cahaya. Orang yang berwudu itu akan mengeluarkan cahaya, dan ilmu itu sendiri juga cahaya. Al-ilmu nurun wal wudu'u nurun. Jadi kita sebagai seorang muslim, kalau melanggengkan wudu, dan kita juga sebagai seorang yang tolabul ilmi, mencari ilmu, akan mendapatkan dua cahaya. Satu cahayanya wudu, kalau kita melanggengkan wudu. Dua, cahayanya ilmu kalau kita sedang mencari atau orang yang mencari ilmu. Wa minat ta'zimil wajib, dan ini wa min ta'zimi termasuk penghormatan yang wajib terhadap ilmu ini. Wa min ta'zimil wajibi alla yamudda rijlahu ilal kitabi. Ini yang sering kali kita kurang perhatian. Di sini dikatakan termasuk penghormatan yang wajib terhadap ilmu adalah alla yamudda rijlahul kitabah ilal kitab. Seorang murid tidak menyandarkan kakinya, termasuk penghormatan yang wajib adalah seorang murid tidak boleh menyandarkan kakinya di hadapan kitab. Hendaknya ia meletakkan buku-buku tafsir di atas buku-buku lainnya. Wa min ta'zimil wajibi alla yamudda rijlahu ilal kitabi wa yadha'a kutubat tafsiri fawqa sairil kutubi ta'ziman aw la yadha'a alal kitabi syai'an akhar. Nih, kalau di sekitar kita ada buku, jangan sekali-kali kaki kita selonjoran tidakwane ning sandinge buku. Nah ini ya. Bahkan jangan meletakkan sesuatu di atas buku. Buku ditumpangi. Kalau di situ ada buku tafsir harus di atas sendiri. Wa yadha'a kutubat tafsir fawqa sairil kutub. Kalau di situ ada buku tafsir Al-Qur'an, itu buku tafsir, dan ada buku yang lain. Cara meletakkan buku tafsir itu diletakkan yang paling atas. Kita tidak boleh menyelonjorkan kaki bersamaan di situ ada buku-buku. Dan jangan meletakkan sesuatu di atas buku, dan buku tafsir itu diletakkan yang paling atas. Wala yadha'a ala kitabi syai'an akhar wa kana ustadzuna syekh. Nah, ini ya. Termasuk lagi. Wa kana ustadzuna syekh al-Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala yahki ngan syekhi minal masyi anna faqihan kana wada'al mihbarota ala kitab.
Guru Al-Qadhi Imam Falkhuna menceritakan bila ia tidak bertujuan merendahkan kitab dengan perbuatan itu maka tidak mengapa. Ini keliru. Dalu Sayyikhuna rahimahullah ta'ala pernah membawakan cerita dan dari seorang gurunya bahwa seorang ahli fikih pernah meletakkan tinta di atas kitab. Si guru berkata dengan bahasa Persia, kamu tidak akan mendapat ilmu bermanfaat. Ini hanya karena meletakkan tinta di atas buku. Wadu'al mihbarota ala kitab, meletakkan mangsi. Kalau di pondok pesantren itu kan ada tatakan pena itu, ya diletakkan di atasnya saja sangat dilarang. Itu. Wa min ta'dimil wajib ayyujawida kitab batal kitab wala yukra wala yuk wayat rukal hasyata allati yukramitu fiha illa inda darurah. Termasuk penghormatan yang wajib terhadap ilmu adalah memperbaiki tulisan. Biyujawidu kitab batal kitab, yaitu bagusi tulisan. Bukune lek nulisi sing apik, ora kaya saiki nulis cilik-cilik ora kena diwaca, bahkan bukune digambari. Itu yang tidak baik, tidak boleh ya. Nulis saja disarankan, diwajibkan nulis yang baik. Wa minat ta'dhimil wajib ayyujawida kitab batal kitab. Termasuk penghormatan yang wajib terhadap ilmu adalah memperbaiki tulisan di buku. Bukan asal menulis saja. Ya. Tulisane kudu sing apik. Ojo sak karepe dhewe, bahkan maaf. Sekarang buku ilmu ditulisi, digambari, gambar ya gambare apik. Wis gambar apa sing kono sing ndak apik barang bahkan ya sekali jangan gambari buku. Lahir wa min ta'dimil ilmi ta'dimu syuraka wa may yata'allamu minhu wa tamalluku matmumun illa fi talabil ilmi. Termasuk memuliakan ilmu juga adalah memuliakan teman. Ini ya. Takdimus syuraka, ngegungake piro-piro konco, temen seperjuangan. Orang mencari ilmu itu tidak mungkin sendiri, mesti punya teman. Nah, ini harus rukun, saling menghormati. Waman yata'allamu minhu, lan ngegungake guru kang ngaji. Wa may yata'allamu minhu, dan termasuk menghormati ilmu adalah menghormati teman sesama penuntut ilmu dan menghormati guru. Memang mencari perhatian merupakan sifat yang ya itu ya. Dalam mencari ilmu kita harus menghormati sesama teman, sesama orang yang mencari ilmu alias teman. Hendaknya seorang murid tidak duduk di dekat guru.
Wa min ta'dhimil ilmi, di antara memuliakan ilmu lagi, yaitu hendaknya seorang murid tidak duduk di dekat guru saat berebut tempat duduk tanpa ada keadaan yang mendesak, misalkan wel-welan, ya itu. Hendaklah seorang murid tidak duduk di dekat guru saat berebut ilmu. Hendaknya seorang murid menjaga diri dari akhlak yang buruk terhadap gurunya. Ya. Hal ini ibarat anjing yang bersifat maknawi, sedangkan Rasulullah telah bersabda, malaikat tidak akan pernah memasuki rumah Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun aw suratun wa innama yata'alamul insan biwasitatil malaki. Hendaknya seorang murid menjauhi dari akhlak yang buruk. Rasulullah pernah bersabda, malaikat tidak akan pernah masuk ke suatu rumah yang mana di dalam rumah itu ada anjing atau gambar. Nah ini, nanti jangan sekali-kali punya rumah, nanti kalau sudah punya rumah, ojo tiduki gambar, apalagi maaf, gambare wong putri yang tidak sopan itu, yang tidak pakai pakaian. Nah, atau ada anjingnya, karena dawuhnya Kanjeng Nabi, malaikat tidak akan masuk dalam suatu rumah apabila rumah itu ada anjingnya atau gambarnya. Apalagi sesungguhnya orang yang belajar melalui perantara malaikat dan perincian mengenai akhlak yang ini ilmu yang dilantari dengan malaikat, biwasitatil malak. Wa inna ma yata'allamul insan biwasitatil malaki. Mestine ngaji itu inna ma yata'allamu angin pestine ngaji sopal insanu menungso biwasitatil malaki kelawan perantara malaikat. Kalau kita belajar ilmu agama itu kan ada yang berantara dengan malaikat. Malaikat menuntun bagaimana ilmu itu bisa masuk ke kita. Apalagi belajar ilmu apa itu? Ilmu hikmah. Nah, ya. Untuk sementara itu saja dulu pertemuan kita sore hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.